misalnya Sri Mulyani, saya sih meyakini dia ada di situ karena memang rezimnya Pak Jokowi kan rezim utang nih. Itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan. Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok tadi itu. kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini merupakan perdebatan yang sangat seru antara Mr. Q atau Mr. Kodari dengan salah seorang pengamat politik anak abah sepertinya teman-teman ya, yang bernama Henry Satrio. Wah, ini sangat menarik karena dia sampai menyebutkan bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang artifisial, teman-teman, dan langsung di smash dan dibungkam oleh Mr. Q. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. kompatibel nggak? Misalnya Sri Mulyani, saya sih meyakini dia ada di situ karena memang rezimnya Pak Jokowi kan rezim utang nih. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam citra. Maksudnya yang sebelumnya artificial leadership. Artificial. Oh ya? Iya dong. Pertama begini, kalau bicara ini hands-up dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah, yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah, tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya dia harus diwakili gitu oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat, gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Gitu. Nah, saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing. Gitu ya. Kita harus membangun optimisme itu, ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya. Ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang karena memang didukung. Iya. Gitu ya. Apalagi ada Kodari. Dan ya, aneh kan? juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada nih, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Lely. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terakhir betul. Cukup. Nggak, ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri.
Tidak ada Tidak ada titip tidak ada bisikan-bisikan Tidak ada. dari Tidak pihak-pihak ada. tertentu, Tidak ada. titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung Enggak. dengan Pak Prabowo Iya, karena memang bahwa kan ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Karena Prabowo-nya nggak dibantah ngomong itu. sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Enggak, tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin ngarang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Prabowo. Nah, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi tuh, yang kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu siapa lagi tuh? PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Udah Sri dicoba. Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau lain ini- Jangan kalau Bang ini- dulu, saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. itu oke banget Ini tuh. oke. Jangan banget. Cleo dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Dikelola untuk untuk rakyat sebesar-besar Indonesia. kemampuan makanya nih, rakyat. tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang begini, Henry, infrastrukturnya Bang Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Kalau yang kan namanya Pak pembangunan Prabowo infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru menciptakan Pak Jokowi pekerjaan. ini Iya, meletakkan benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Gitu. Ini Pak kerjasama Wi. yang luar biasa ini. Pak Jadi Wi, gini, Pak kompatibel Saya- atau saya tidak dulu. nih Saya dengan menjawab begini. cita-citanya? Ya, silakan Pak Saya Wiyadi. menjawab begini. 17 menteri. Kalau kita lihat 17 menteri itu kan sebanyak ekonomi. Ada satu Pak Tito Mendagri. Kenapa Mendagri? Ya. Dito Pak Aryo Tejo, Nah, Menpora, kenapa Menpora. Mendagri? Karena pada saat ini situasi stabilitas kita butuhkan dengan adanya pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang memang kehati-hatian Pak Prabowo dalam menjaga stabilitas. Karena Berarti tetap stabilitas Pak Tito politik, nih ya, Mendagrinya stabilitas ya. politik. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara ekonomi, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Erick Thohir, dan yang lain-lain secara ekonomi, ini adalah untuk menjaga situasi kondisi daripada perekonomian kita dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi kita melihat di sini bahwa tadi sempat disinggung mengenai masalah hilirisasi. Betul. Ini adalah tidak lebih daripada apa yang disampaikan di Paradak Indonesia. Bahwa kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Sehingga rakyat Indonesia masih miskin. Oke. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita harus yang namanya mengenjot penerimaan pendapatan negara. Dengan adanya kita sebagai kaya, negara yang mempunyai sumber daya alam. Oke. Ini baik. adalah salah satu hal yang hilirisasi ini yang memang harus digenjot. Ya Kita jawabannya nggak bisa kompatibel dipotong. ya. Bisa saya ringkas berarti kompatibel ya dengan Iya, kabinet yang semuanya sekarang. Oke, baik. Nah, Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mumpung Mas Iya. Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil, yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga Wah, ya. istrinya Ahok ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang Baras. juga yang menarik Ya. ini ada Gus Miftah. Nah, saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih. Kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing Benar-benar diumumkan. sudah jelas gitu ya. Pada hari ini kan kita baru duga-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia
mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar. Dan menciptakan lapangan kerja. Iya, yang menciptakan cukup lapangan kerja banyak. gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Iya. Yopie Widianto kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan Jadi lagu? kompeten di bidangnya masing-masing begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Miftah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk gitu. Daerah-daerah yang cukup kalau kontroversial. Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Termasuk Kalau seorang pengawasan. Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Jadi seorang Kodari Gitu. itu tepatnya tugasnya mengurus apa? Kita Yang kembalikan menjawab. kepada Bapak Presiden dengan yang memiliki background hak akademisi, prerogatif, ya. research gitu ya. Ya, yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, Oke. dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Oke. Ya. Nah, teman-teman, itulah tadi keseruan debat antara Mr. Q dan juga Henry Satrio. Mungkin ini pengamat anak abah, teman-teman ya, yang omon-omon lagi soal Pak Jokowi seorang presiden atau pemimpin yang artifisial dan menuduh rezim Pak Jokowi karena ada Sri Mulyani adalah rezim hutang, teman-teman. Untung ada Mr. Q yang langsung meluruskan omon-omon dari Hensat, teman-teman ya. Selain itu, tadi juga sempat ini teman-teman, omon-omon lagi soal infrastruktur dan segala macam. Katanya apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Aduh, lagi-lagi Mr. Kodari langsung menepis tuduhan-tuduhan liar dari Hensat. Ya, sampai dikatai Jaka Sembung bawa golok, teman-teman. Karena ya dia mungkin nggak tahu ya kalau infrastruktur itu akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak ada infrastruktur yang memadai, infrastruktur belum tersedia dan segala macam, ya gimana mau berkembang negara ini? Contoh mungkin bendungan-bendungan. Ini kan nanti fungsinya untuk meningkatkan panen dari petani, kualitasnya, mungkin kuantitasnya juga akan ditingkatkan. Yang mungkin sebelumnya cuma 1 kali panen bisa 2 kali panen, yang 2 kali panen bisa 3 kali panen. Ini kan fungsi dari infrastruktur. Untung tadi Mr. Q langsung melahap Hensat, teman-teman ya. Tapi keren banget. Jaka Sembung bawa golok. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.